Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan selanjutnya. Pada perang selanjutnya kita akan bertemu dengan Ma'rikatul Qadisiyah, yakni perang Qadisiyah. Setelah melewati perang Namarik, Jisr pertama, Jisr kedua, maka di perang keempat dengan orang Romawi, dengan orang Persia adalah perang Qadisiyah. Pada tahun ke-14 Hijriah, Sayyidina Umar benar-benar mendorong para sahabat Rasulullah untuk memerangi orang-orang Irak, untuk memerangi orang-orang Majusi ini. Sebab satu faktor pertama, beliau mendengar kabar kematian Abu Ubaid di perang Jisr pertama. Dua, berkumpulnya pasukan-pasukan Persia yang kabur di perang-perang sebelumnya bersatu di kota Qadisiyah. Tiga, orang-orang Persia telah menemukan raja barunya, yakni Yazdajad bin Shahryar, yang sebelumnya orang-orang Persia dipimpin oleh seorang ratu, yakni Ratu Boran. Dan pada faktor ketiga ini, orang-orang Persia telah menemukan rajanya kembali. Faktor terakhir yang paling menyakitkan, orang-orang Persia banyak merusak perjanjian-perjanjian dengan umat Islam. Maka beliau dengan nada tinggi, dengan nada marah, beliau mengajak semua pasukan Rasulullah, semua sahabat-sahabat Rasulullah untuk berangkat menuju Persia. Dan beliau sendirilah yang memimpin. Beliau berangkat sendiri bersama para sahabat sekelas Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Al-Awwam, juga Abdurrahman bin Auf. Beliau berangkat dan di Madinah dipasrahkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau berangkat tapi sampai di daerah bernama As-Soror, Thalhah bin Ubaidillah, Sayyidina Zubair bin Awam, juga Sayyidina Abdurrahman bin Auf memberikan masukan, sebaiknya Anda kembali Amirul Mukminin, sebaiknya Anda kembali. Anda lebih baik ngurusi umat di Madinah. Anda lebih baik ngurusi umat di Madinah. Biarkan kami yang akan berangkat menuju medan tempur. Maka beliau mengikuti instruksi ini, ikut pada masukan ini, dan beliau pulang lalu memberikan jabatan Qaidul Jaish, yakni panglima, kepada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau memberikan ultimatum, artinya Sa'ad bin Abi Waqqas adalah panglima nanti ketika kalian tiba di kota Qadisiyah, ketika kalian tiba di Persia. Dan tetap yang menjadi tandem dalam panglima, yang menjadi kompatriot beliau adalah Muthanna bin Harithah. Tapi Sayyidina Muthanna bin Harithah wafat sebelum pasukan tiba di Qadisiyah karena luka yang beliau derita di perang Jisr II. Beliau wafat karena banyak luka yang cukup panas dalam tubuh beliau, dan beliau wafat. Selanjutnya, di sana telah berkumpul, di Qadisiyah telah berkumpul sekitar 33 gajah pasukan Romawi. 33 gajah yang menjadi panglima intinya adalah Rustum si tangan kanan Ratu Boran. Kali ini setelah Raja Yazdajad menjabat, maka Rustum diberangkatkan untuk langsung menjadi pimpinan pasukan. Rustum bersama dengan 120.000 pasukan, dan di dalamnya juga ada 33 gajah. Padahal di perang sebelumnya pasukan Persia sudah banyak digempur, banyak dimusnahkan, tapi pasukan Persia tetap banyak saja. 120.000 diberangkatkan dengan 33 gajah. Ketika dua pasukan telah mendekat, di daerah Qadisiyah, maka Rustum memberikan undangan, meminta kepada Sa'ad bin Abi Waqqas yang ketika itu menjadi Qaidul Jaishul Muslimin untuk mengirimkan delegasi, untuk mengirimkan orang yang bisa diajak bicara dengan bahasa mereka. Akhirnya yang diberangkatkan oleh Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas adalah Mughirah bin Syu'bah, Sayyidina Mughirah bin Syu'bah. Sayyidina Mughirah bin Syu'bah itu adalah sayyid dari Abu Lu'ah al-Fairuzi yang
kisah selanjutnya Abu Lulu'ah akan membunuh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Mughirah bin Syu'bah berangkat di sana. Dalam perjalanan beliau menuju Khimatur Rustum, dalam perjalanan menuju kemahnya Rustum, telah dihamparkan karpet-karpet merah sebagai tanda penghormatan. Entah apa maksud dari Persia ini. Di kanan kiri telah banyak dinar-dinar dan dirham dibungkus kotak. Tapi apa yang beliau lakukan? Mughirah bin Syu'bah sampai beliau tidak turun dari kuda itu. Beliau turun tetap naiki kuda itu lewat di atas karpet merah. Dan beliau berjalan zigzag. Kotak pertama beliau tendang, zigzag ke kiri. Kotak kedua beliau tendang semuanya. Sampai pasukan-pasukan Persia, siapa orang ini? Dia hanya sendiri, tapi sepertinya dia tak takut mati. Banyak yang kagum, juga banyak yang marah. Kenapa? Karena memang ketika itu Mughirah bin Syu'bah ada di kawasan Persia, memang sebagai undangan. Jadi di depan ribuan pasukan Persia, beliau menunjukkan kemuliaan Islam. Beliau tendang semua harta itu. Karena yang memang diinginkan umat Islam, yang diinginkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah bukanlah kemenangan dalam duniawi, tapi kemenangan dalam ukhrawi. Sampai di kemah, padahal biasanya kuda itu harus telah ditambatkan di luar, tapi terus beliau masuki sampai masuk ke tendanya Rustum. Kuda itu tetap masuk dengan gagah dan dengan santainya. Syurahbil bin Hasan, Mughirah bin Syu'bah tetap menunggang kuda dengan santai, masuk ke dalam tenda raja. Bayangkan, tenda seorang panglima. Di dalam sudah banyak yang menghunuskan pedang di sana. Bagian menteri-menteri yang berbaris di depan Rustum telah banyak menghunuskan pedang. Dia harus mati, dia tidak menghormati kita. Tapi dengan gagah, Mughirah bin Syu'bah tetap menunggangi kuda itu tanpa turun sedikit pun. Sampai di sana, ketika telah berhadap-hadapan dengan kedudukan kursi Rustum ketika itu begitu tinggi. Jadi Mughirah bin Syu'bah datang kepada beliau, langsung naik dari kuda tanpa turun ke tanah, langsung naik ke kursi Rustum. Banyak yang sudah berdiri. Jangan katanya, jangan. Demi Allah, kata Mughirah bin Syu'bah, aku tidak akan pernah menginjak dunia kalian. Aku tidak akan pernah menginjak harta kalian, karpet istimewa kalian. Demi Allah, aku tidak akan pernah menginjak. Ketika beliau turun, beliau lubangi karpet itu dengan pedang sampai menjadi lubang, dan beliau berdiri di atas tanah. Lalu begitulah Rustum menyampaikan keinginannya. Kalian kan wa antum jiranuna, kalian adalah tetangga kami. Dari dulu kalian telah berdagang di negeri kami tidak apa-apakan kalian. Kalian dulu kami berdagang ke sana, kalian berdagang ke sini. Kita telah dari dulu akur, kita telah dari dulu damai. Kenapa kalian tidak pulang saja? Sebenarnya ciut nyali orang-orang Persia, Rustum itu ciut setelah perang Jisr kedua. Bagaimana momen pukulan telak pembalasan dari umat Islam? Kalian pulang saja. Jika kalian pulang, maka tiap kepala dari kalian akan aku berikan 1 dinar. Sahabat pasukan ketika itu hanya ada sekitar 10.000. Jadi jika dipulangkan, mereka akan pulang bawa 10.000 dinar. 1 dinar itu jika dirupiahkan 2.400.000 rupiah. Rubu'un dinar itu 800.000 rupiah. Apa jawaban dari Mughirah bin Syu'bah? Faqala lahul Sayyidina Mughirah katakan kepada Rustum, laisa talabuna dunya wa innama hammuna wa talabuna al-akhirah. Bukan dunia yang kami inginkan, bukan dunia yang kami dambakan, tapi akhiratlah tujuan utama kami. Qasdul a'zam kami adalah akhirat. Kami tidak ingin apa-apa. Yang kami inginkan hanyalah perang dengan kalian. Maka apa jawaban Rustum? Dengan nada menggigil, dengan nada yang sangat cute. Baik, jika kalian ingin perang, mari kita berperang. Tanpa kegagahan sama sekali, pulang Mughirah bin Syu'bah dari dalam tenda.
beliau telah menaiki kuda itu dengan sangat gagah, menunjukkan kehormatan Islam. Islam tidak akan pernah tunduk, tidak akan pernah berlutut di bawah kaki raja-raja. Maka terjadilah perang qitalan syadidan begitu luar biasa, perang yang sangat dahsyat antara pasukan Islam dan pasukan Persia, yang memberikan kebijakan-kebijakan, yakni Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi beliau tidak ikut berperang karena beliau ketika itu punya semacam penyakit, semacam bisu. Beliau hanya bisa tidur di dada beliau dengan bantal yusadir. Jadi beliau hanya bisa memberikan instruksi dan masukan-masukan dalam strategi dari dalam kemah beliau. Berhari-hari perang terjadi. Maka pada hari keempat, di hari ketiga malam keempat, selama berperang ini, semua pasukan tidak ada yang berbicara. Pada malam keempat tidak ada yang berbicara sama sekali. Sampai malam itu dinamakan Lailatul Harir, malam dentingan, malam yang penuh kesunyian tapi penuh dengan dentingan pedang. Yang terdengar hanyalah denting pedang, ting ting dari berbagai penjuru. Tak ada yang bersuara, tak ada yang merintih. Semuanya hanya diam karena kelelahan, semuanya hanya diam karena rasa sakit, semuanya hanya diam karena rasa takut yang luar biasa. Pasukan Islam tetap berperang dengan luar biasa. Lailatul Harir. Lalu setelah hari keempat ba'da zawal, setelah zuhur, maka Allah mengirimkan an-nasr, pertolongan kepada umat Islam. Jadi ada angin yang berhembus kencang tapi menuju ke pasukan Persia. Angin ini habbatir rih. Angin ini berhembus kencang menuju pasukan Persia dan memporak-porandakan kemah-kemah pasukan. Juga memporak-porandakan kemahnya panglima mereka, Rustum. Maka Rustum ketika tahu kemahnya telah luluh lantak, dia kabur tanpa ada nyali sama sekali. Dia kabur dan dikejar oleh pasukan Islam dan dia ditombak, dia terbunuh. Yang membunuh adalah Hilal bin Ullafah, Hilal bin Alqamah. Apa yang dia katakan? Qataltu Rustum wa rabbil Ka'bah wa rabbil Ka'bah. Qataltu Rustum wa rabbil Ka'bah. Aku telah membunuh Rustum demi Tuhan, demi zat yang menguasai Ka'bah. Maka faktorabal furs wanhazamu. Maka ketika mendengar panglima mereka telah terbunuh, maka pasukan Persia sangat kocar-kacir dan begitu mudah dilumpuhkan oleh pasukan Islam. Maka banyaklah kerugian yang mereka terima, baik dari segi pasukan, baik dari segi ghanimah yang menjadi rampasan perang bagi umat Islam. Maka ketika itu umat Islam banyak mendapatkan ghanimah kafirah, banyak mendapatkan ghanimah, banyak mendapatkan budak-budak, dan juga banyak mendapatkan kepercayaan diri yang sangat tinggi ketika Romawi telah banyak kehilangan para prajuritnya. Romawi telah kehilangan banyak kepercayaan dirinya. Cukup sekian pembahasan di perang Qadisiyah. Selanjutnya kita akan